Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, salam sehat, salam bahagia. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 30. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis video yang berjudul Etika Sebuah Pilihan. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Novita Hairunisa sebagai Ketua Kelompok 1 yang beranggotakan ada Ibu Hedia Natrisyanti, ada Ibu Sutin Agus Minawelni, ada Ibu Dahlia Normi, dan Ibu Najmiyatun Nisa. Langsung saja kita saksikan presentasi dari kelompok kami. Setiap masyarakat atau bangsa pasti mempunyai moral yang menjadi landasan sikap, perilaku, dan perbuatan. Dengan pegangan moral itu, kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang dianggap ideal dan mana yang tidak. Oleh karena itu, dimanapun kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, peranan etika tidak mungkin dikesampingkan. Asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah pihak yang pasti telah teruji selalu membela kepentingan publik atau masyarakatnya tidak selamanya benar. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang birokrat atau aparat pemerintah. Aparat pemerintah dalam hal ini tidak memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugasnya. Pada tayangan YouTube yang telah kita saksikan, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai kasus etika publik PNS. Yang pertama di sini, ada cuplikan gambar dua orang rekan ASN yang sedang membicarakan rekan ASN-nya yang lain yang lebih rajin bekerja. Mereka bilang bahwa hal tersebut tidaklah berguna. Kemudian pada gambar yang kedua, ada seorang ASN yang sedang melayani warga dalam membuat surat menyurat, tetapi malah asik memainkan handphone. Pada gambar ketiga, ada warga yang datang ke kantor untuk mengurus surat menyurat, tetapi para ASN-nya banyak yang belum datang ke kantor. Pada gambar keempat, terdapat seorang warga yang protes kenapa surat keterangan tidak mampu yang telah dia ajukan 2 minggu sebelumnya belum keluar juga. Selanjutnya ada fishbone, yaitu kita menganalisisnya menggunakan fishbone tentang pelayanan publik yang kurang berkualitas. Itu ada 4 cabang atau 4 bagian. Yang pertama ada skills atau keterampilan, yaitu kurang dapat memilih prioritas dalam bekerja, tidak ada sanksi yang tegas dari atasan sebagai pemimpin, kurangnya penguasaan terhadap perkembangan iptek. Selanjutnya ada sistem, yaitu SOP pelayanan masyarakat tidak diperhatikan, sistem absensi tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya ada suppliers atau pemasok, yaitu kurangnya rasa empati, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik, kesadaran yang rendah terhadap tanggung jawab. Yang terakhir ada surrounding atau lingkungan, yaitu pengaruh kebiasaan buruk rekan kerja, tidak ada masyarakat yang melapor. Sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami untuk memperjelas cabang-cabang yang ada di fishbone sebelumnya. Untuk kemungkinan akar masalah yang pertama pada S, yaitu supplier, kurangnya rasa empati terhadap sesama, menurut diskusi kami dibuktikan dari lambatnya tindak lanjut pelayanan, seperti pembuatan surat tidak mampu. Yang kedua, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik, yang mana pada jam kerja seharusnya dapat memprioritaskan pelayanan. Yang ketiga, kesadaran yang rendah akan tanggung jawab pada kasus disebabkan asumsi gaji yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja. Untuk S yang kedua, yaitu surrounding, kemungkinan akar masalah yaitu yang pertama, pengaruh kebiasaan buruk rekan kerja, terlihat ketidakdisiplinan dalam bekerja menjadi hal yang wajar. Yang kedua, tidak ada masyarakat yang berani melapor, yaitu pelayanan yang kurang optimal seperti dibiarkan oleh masyarakat, sampai pada akhirnya terjadi konflik antara masyarakat dengan aparat desa. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu skill, kurangnya dapat memilih prioritas kewajiban,
terlihat dari ASN yang menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak adanya sanksi yang tegas dari atas sebagaimana pemimpin. Pemimpin seharusnya menjadi contoh yang baik untuk bawahannya. Yang ketiga, kurangnya penguasaan terhadap perkembangan iptek. Seharusnya menguasai teknologi suatu keharusan bagi semua ASN. Yang terakhir, S yaitu sistem. Yang pertama, SOP pelayanan tidak diperhatikan, terlihat dari kurang ramahnya saat pelayanan dan bermain HP saat melayani para pemerlu pelayanan. Yang kedua, sistem absensi yang tidak berjalan dengan baik, terlihat dari datang dan pulang kerja seenaknya. Demikian penjelasan untuk cabang Pisbon dari kami. Dilihat dari permasalahan di atas, maka kita dapat memberikan beberapa solusi. Yang pertama adalah dari segi lingkungan. Pemimpin harus memberikan pengawasan terhadap kinerja ASN dan memberikan contoh serta arahan untuk bawahannya dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Menciptakan suasana yang akrab dan nyaman pada tempat kerja. Memberikan kotak saran dan memberikan kuesioner berkala tentang kepuasan pelayanan. Yang kedua, dari segi keterampilan, memberikan pelatihan berkaitan perkembangan iptek, mengadakan training kesadaran diri untuk ASN agar lebih meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, mengadakan training leadership untuk atasan-atasan. Sekarang untuk tahap yang ketiga adalah dari sistem. Sebaiknya pemimpin membuat aturan tegas untuk dipatuhi bawahannya, memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar aturan, menerapkan absen datang dan pulang. Yang keempat, dari segi pemasok atau SDM, memberikan reward kepada ASN, teladan untuk memotivasi, perlunya kesadaran diri dalam memahami hak dan kewajiban ASN, bisa menempatkan skala prioritas dalam bekerja. Demikian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, salam sehat, salam bahagia. Sekian, terima kasih.